Oke, ini akan mulai direkam ya. Jadi, terima kasih atas kehadirannya semua, para peserta Zoom. Semoga yang informasi yang bisa saya bagikan pagi hari ini boleh berguna buat kita semua. Pertama, sebelum saya mau mulai, saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukanlah seorang dokter. Saya hanyalah apa ini nggak tahu, nggak jelas ya. Cuman saya hanya mau berbagi ilmu pengetahuan mengenai kesehatan bagi kita semua dan tinggal memilah dan memilih mana yang baik, yang benar buat kita semua untuk diterima dan tidak semuanya yang saya katakan harus diikuti gitu ya. Karena saya bukan seorang dokter, saya bukan seorang ahli medis. Uh, Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya kita sudah mendengar video ya, video dari seorang nggak tahu itu siapa dan kayaknya cuman seorang dokter umum ya, seorang dokter umum yang jualan herbal ya, kayaknya gitu. Nah, jadi masalahnya kadang-kadang orang itu suka mudah sekali terbujuk oleh suatu produk atau alat atau minuman kesehatan atau pil obat kesehatan gitu ya, suplemen segala macam yang mengiming-iming kesembuhan pada suatu penyakit yang memang rumit gitu. Ya, jadi topik kita pagi ini kita mau ngomong ginjal bocor ya, di mana kalau orang yang udah ginjalnya bocor, apalagi bocor udah parah itu biasanya dalam dunia medis itu ada level-levelnya ya. Jadi kalau levelnya udah parah itu hitungannya orangnya disuruh pasrah gitu. Dan pada saat orang disuruh pasrah, orang nggak mau. Orang nggak mau, dia masih mencari solusi lain yang terbaik buat dirinya. Apakah alternatif kayak dari yang masuk akal sampai yang mistis begitu ya. Itu adalah yang cara manusia coba lakukan. Nah, baik lagi itu sebenarnya tergantung dari kita. Ya, baik lagi karena suatu kesehatan itu adalah suatu kepercayaan juga dalam artian kenapa saya bilang seperti itu. Jadi pada saat kita mentok dalam menyelesaikan masalah kesehatan kita, kita tuh masih coba mencari solusi. Dan kalau manusia nggak bisa memberikan solusi, ya nyarinya kalau nggak ke Tuhan ya ke hantu kan gitu. Nah itu manusia gitulah. Nah, mau cari selalu mau yang beres gitu ya. Walaupun kadang-kadang nggak ada yang beres juga gitu, nggak bisa beres-beres juga ya. Namanya juga usaha gitu lah. Balik lagi. Nah, jadi baik lagi mengenai ginjal bocor. Tadi ada disebut mengenai Sambiloto, Mengkudu untuk menyelesaikan solusi ginjal bocor. Seberapa banyak sih tadi nggak diterangkan ya, eh, harus minumnya berapa banyak dan mengkudunya berapa banyak dan harus di jus apa mesti dikeringin apa harus diekstrak dulu ya nggak diterangin sih apakah kita harus makannya sebanyak-banyaknya buah mengkudunya segala macam. Nah, oke. Okay. Nanti kita akan bahas nanti setelah saya terangkan apa saja. Jadi tolong bisa dijadikan bahan pemikiran apa yang barusan video tersebut sampaikan dengan yang apa yang sudah saya sampaikan. Nah, yang menunjukkan seorang itu ginjalnya bocor adalah yang paling sederhana adalah dengan pemeriksaan urin. Ya. Jadi kita bisa memeriksakan urin ke lab mana aja. Jadi kalau orang itu biasanya tuh periksa darah. Nah, pada periksa darah itu orang tuh suka tidak
memeriksakan urinnya. Padahal untuk seseorang itu ginjalnya bocor, itu memang bisa diketahui oleh pemeriksaan darah, misalnya dengan memeriksa EGFR-nya ya, atau ada bahasa Indonesia ELG-nya, ya itu, atau dari tingkat kreatinin. Jadi dari kreatinin sama dari umur itu menunjukkan bahwa eh, seberapa baik atau seberapa buruknya ginjal seseorang. Nah, tetapi biasanya dengan pemeriksaan darah itu sudah telat kalau sudah ketahuan ginjalnya bocor. Karena memang pemeriksaan urin itu biasanya adalah suatu deteksi awal gitu. Jadi kalau kita periksa urin, kalau memang ada protein, ada albumin yang cukup tinggi di dalam urin, maka kita ketahuan, oh ginjal kita bermasalah nih, dan itu perlu penanganan gitu ya, itu penyebabnya apa. Nah, kalau kita memeriksakan ke lab gitu ya, datang sendiri kan bebas ya, asal punya duit aja ya. Nah, kita bayar, memang biasanya pemeriksaan urin biasanya lebih murah sih dibandingin periksa darah. Ya, jadi kalau kita datang ke lab, kita periksakan urin kita, nanti kalau misalnya ada seperti protein juga yang tinggi, ya plus gitu ya, ada albumin atau itu yang plus juga, tapi mungkin nggak tinggi amat, cuman tetap ada gitu. Itu ada kemungkinan bisa merupakan indikasi kebocoran awal, bisa juga hanya karena aktivitas sehari sebelumnya. Ya. Jadi kalau aktivitas hari sebelumnya itu misalnya kita olahraga berat, ya kita nge-gym yang capek, atau kita habis berenang 2 jam, ya besoknya nggak heran proteinnya akan banyak di dalam urin. Gitu. Jadi nggak usah dipikirkan, waduh, tes hari ini nih protein saya kok ada protein di urin saya, dan waduh ini saya udah mulai bocor ginjal, enggak. Jadi tolong dianalisa dulu kemarin tuh ngapain. Jadi kalau kemarin banyak aktivitas atau terlalu lelah, ya mungkin mungkin bukan olahraga tetapi ya banyak urusannya, jalan sini jalan sana gitu kan. Nah itu bisa menimbulkan ada protein yang di dalam urin kita. Ya, jadi itu bukan masalah. Ya, jadi nggak usah diobatin, cukup istirahat aja, nanti juga baik lagi. Jadi kapan-kapan mau periksa-periksa lagi. Atau bisa juga karena kita lagi sakit. Ya. Kalau kita memang lagi sakit, demam, tapi kadang-kadang walaupun belum demam, kadang kalau orang Indonesia suka bilang sebut panas dalam, kayaknya udah nggak enak, kayak udah seperti mau radang, cuman suara belum hilang, mau batuk cuman masih belum batuk, kayak rasa panas sih. Nah itu peradangan-peradangan itu seperti itu juga bisa membuat tingkat protein di dalam urin itu lebih tinggi. Jadi itu juga tidak perlu dikhawatirkan. Jadi bisa kapan sekali waktu bisa diperiksa ulang begitu. Ya, eh, itu Ya bilang, beberapa hal yang memang bisa menyebabkan protein di urin itu tinggi hanya sesaat, dan itu bukan ginjal bocor, itu hanya reaksi tubuh yang menciptakan hal tersebut. Karena kalau misalnya kita olahraga terlalu banyak, maka ada sel yang harus dihancurkan untuk membentuk sel baru, otomatis kandungan protein di dalam darah kita itu jadi terlalu tinggi. Makanya biasa kalau orang nge-gym mau mau membentuk otot gitu ya, nah itu memang mereka akhirnya konsumsi proteinnya cukup banyak gitu. Nah, demikian juga misalnya kayak orang yang diet keto. Nah, orang yang diet keto itu juga kan mereka kan konsumsinya kebanyakan protein semua gitu kan, karena mereka sama sekali tidak makan karbo. Ya kemungkinan itu membuat bahwa proteinnya akan bisa lebih tinggi dibanding orang orang normal. Jadi itu indikasi. tidak adanya kombinasi makanan. eh, Oke, bisa tolong di mute dulu. Nanti kalau mau dinanya belakangan. Oke, jadi kalau sampai protein tinggi untuk orang yang diet keto juga, ya memang hal itu normal. Jadi untuk batasan yang ada di lab itu proteinnya segini itu adalah untuk orang normal dan pada umumnya, ya itu range itu. Jadi kalau untuk orang yang diet keto akan
terjadi perbedaan range gitu ya, tidak menunjukkan ginjalnya bocor. Nah, sebenarnya untuk ginjal bocor itu penyebabnya apa saja sih? Yang yang seperti tadi saya katakan bahwa untuk sesaat itu tidak masalah kalau dia memang disebabkan oleh dehidrasi juga bukan suatu masalah, tetapi dehidrasi yang lama, jadi misalnya orang melakukan water fasting, jadi waktu kapan itu saya pernah ngomongin tentang puasa ya, ada juga yang ngomongin tentang puasa air, jadi kalau sampai puasa air ya terlalu lama, bisa sampai 4 hari misalnya, 4 hari 4 malam nggak minum gitu ya, dan dia melakukannya sering. Oh minggu ini, 2 minggu lagi enak nih kayaknya nih badan seger. 2 minggu lagi ulangi, 2 minggu lagi ulangi lagi. Nah itu tubuhnya sering mengalami dehidrasi dapat menyebabkan ginjal beneran bocor. Memang untuk water fasting yang pertama itu nggak akan sih tubuh dengan begitu sederhananya bisa menghancurkan organ, tubuh akan melakukan regenerasi. Ya. Walaupun memang untuk sel ginjal itu agak sulit untuk melakukan regenerasi sendiri gitu ya, perlu stimulan yang kata orang herbal itu pakai mengkudu sama sambiloto, nggak tahu benar atau nggak ada penelitiannya juga gitu yang ngomong uji praklinis. Aduh itu nggak jelas deh ya, buat orang yang nggak ngerti medis itu sebenarnya istilah nggak ada penelitian gitu ya bukan uji praklinis ya. Nah jadi untuk eh, dehidrasi, untuk water fasting is okay, tetapi tolong jangan dilakukan sampai terlalu sering, karena kalau sampai terlalu sering akhirnya benar-benar ginjalnya bisa rusak. Nah, demikian juga untuk orang yang penyakit diabetes. Yang ada diabetes itu jangan dipelihara diabetesnya, jadi tolong jaga agar kadar gula di dalam tubuh itu jangan sampai terlalu tinggi. Karena kalau kasus kerusakan ginjal yang disebabkan oleh diabetes itu hitungannya yang terbanyak ya di Indonesia, untuk angka statistiknya itu memang terbanyak. Jadi untuk orang-orang yang menderita diabetes, yang ya termasuk teman saya yang tumuran saya yang diabetesnya juga tidak terkontrol ya, dia EGFR-nya udah di bawah 60 gitu. Nah, karena diabetesnya tidak terkontrol dan itu akan progresif makin menurun dan satu saat harus melakukan cuci darah gitu. Nah, ada juga karena peradangan ginjal yang biasa disebut glomerulus nephritis, yaitu kalau ginjalnya itu kena radang. Ya, itu kasusnya yang terjadi pada orang yang ginjalnya bocor. Bukan berarti orang itu banyak yang terjadi ya. Hanya memang yang ginjal bocor gara-gara ini banyak gitu. Ada juga yang karena penyakit autoimun seperti lupus. Lupus itu suka menyerang organ macam-macam, termasuk salah satunya organ ginjal. Ya, nggak semua penyakit autoimun menyerang ginjal sih. RA juga termasuk penyakit autoimun, rheumatoid arthritis juga bisa sering menyerang ginjal. Nah, ada juga yang hyperglikemia jangka panjang ini yang disebut kalau orang yang diabetes juga sih tadi ya, diabetes yang nggak diminumin obat lah ya. Tetapi yang diabetes yang diminumin obat itu juga bisa tetap ujung-ujungnya merusak juga karena memang dia biasanya tetap di atas normal ya, tetapi otomatis akan jauh lebih panjang, jangka waktu perusakannya lebih panjang. Tetapi yang agak ribet kalau DM-nya itu type 1. Kalau type 1 kan dia masalahnya udah dari lahir ya, itu memang banyak orang-orang anak-anak kecil kasihan memang untuk yang kalau DM type 1 itu mereka suka banyak masalah di ginjal gitu. Jadi memang mereka harus sangat-sangat mengontrol kadar gula darah mereka sepanjang waktu setiap hari seumur hidup mereka.
Ada juga yang hipertensi. Hipertensi ini termasuk yang banyak juga yang dialami oleh orang, di mana suka ada hoax yang bilang, aduh, kebanyakan minum obat, saya hipertensi, disuruh minum obatnya sama dokter tiap hari, terus ntar kalau kebanyakan minum obat malah sakit ginjal. Yang udah pasti adalah kalau hipertensi tidak minum obat, ginjalnya cepat rusak. Nah, itu. Ya, jadi untuk teman-teman saya yang suka dulu datang terapi ke Permata Buana, ya sekarang udah nggak ada sih. Nah, itu di dekat situ ada tukang bakmi tuh. Nah, yang jualan bakmi itu dia ada hipertensi yang tidak terkontrol. Dia anggap, masih kuat, masih muda, baru umur 40, nggak usah pusing. Nah, akhirnya ya masih angka 40-an, dia udah cuci darah sekarang seminggu ya 2-3 kali ya tergantung kebutuhan seperti itu. Nah itu karena itu adalah hipertensi yang tidak terkontrol beneran merusak ginjal gitu. Ya bukan obatnya sih, justru obatnya itu menahan selama mungkin agar ginjalnya juga tidak rusak. Salah satunya sih, karena kalau hipertensi bukan hanya ginjal sih yang rusak, bisa juga stroke atau sakit jantung gitu ya. Nah, jadi itu adalah beberapa penyebab. Terus kita mesti apa dong? Preventif gitu kan. Nah, preventif. Jadi preventif kita adalah jaga agar kita jangan sampai kena penyakit yang barusan disebutkan. Misalnya peradangan. Agar supaya kita nggak radang, ya artinya jaga kesehatan tubuh kita sebaik mungkin. Jangan terlalu mudah sakit. Orang yang sering radang itu menunjukkan bahwa tubuhnya lemah. Dan kalau sampai radangnya dia nggak tahu nyampe radangnya di ginjal, akan jadi masalah berat. Ya. Ya beruntung saya tahu magnet dari awal, saya udah pakai magnet karena memang dulu saya tuh kalau ngajar, apalagi kalau udah dekat bulan umum, ngajar capek, saya tuh selalu pasti demam, saya sakit. Jadi saya tuh sakit sebelum tahu magnet itu setahun minimum 2 kali. Ya lagi ulangan umum tengah semester sama yang akhir semester. Saya capean tuh ngajar. Dan habis itu pasti saya sakit dan demam. Saya batuk, pilek, demam, suhu tubuh naik gitu. Terus saya minum obat anti nyeri, anti biotik juga gitu ya. Di mana obat yang lebih merusak ginjal itu obat anti nyeri sebenarnya. Jadi obat anti nyeri yang biasa disebut NSAID, non-steroidal anti-inflammation drugs, yaitu contohnya seperti ibuprofen. Nah itu kalau makannya terlalu sering, itu cepat sekali merusak ginjalnya. Jadi jangan sering-sering minum itu, aduh sakit kepala, paracetamol, migrain dikit, paracetamol, minumin paracetamol, tiap hari enak nih gue jadi nggak bakal sakit kepala. Paracetamol bukan vitamin biar nggak sakit kepala, ya. Jangan dibalik-balik, itu obat, ya ibuprofen juga, ya itu juga itu obat, jadi jangan diberi sembarangan, jangan diminum sembarangan. Preventif lainnya adalah misalnya suplemen. Ada orang itu yang demen minum suplemen. Suplemen dibeli, wah biasanya suplemen itu setahu saya ya, itu lebih mahal dari obat sih. Karena biasanya jualannya satu tabungnya lebih gedean, isinya bisa 60-90 butir, harga ratus-ratus ribu. Ya. Padahal kalau obat hipertensi paling harganya cuma belasan ribu atau 20-30 ribu gitu ya. Saya nggak tahu sih, saya nggak minum obat. Jadi nggak minum obat hipertensi, jadi nggak tahu. Eh, Orang jadi pikir suplemen itu baik. Masalahnya yang suplemen memang biasanya ada aturan mainnya dari BPOM ya. Ada ingredientsnya vitamin A, vitamin B, terus mineralnya apa aja gitu ya. Nah,
Ada yang orang lupa bahwa tubuh manusia itu seperti bak penampungan yang punya kapasitas. Yang mana kalau kapasitasnya itu kelebihan, itu harus dibuang. Karena itu tubuh manusia itu ada cara membuang. Pertama, ya bisa ke toilet, BAB kita tiap hari, atau BAK gitu kan, buang air kecil, atau dari keringat. Itu kalau sampai kelebihan. Jadi kalau sampai ada, kita makan nih ceritanya udah pas, kita ada makan ikan, kita ada makan sayur, kita ada makan karbo, ada apa. Jadi semua kandungan zat kimia yang diperlukan oleh tubuh kita itu sudah cukup. Lalu kita disuruh minum suplemen karena kan yang namanya orang dagang ya, suruh minum tiap hari aja gitu. Kita minumin tiap hari. Nah, itu suplemen akan menjadi kelebihan di dalam tubuh kita. Otomatis suplemen tersebut misalnya vitamin C, vitamin C. Oh, vitamin C-nya mesti dosis tinggi. Terus tubuh kan belum tentu bisa serap semuanya. Seperti tadi saya bilang ada kapasitasnya. Jadi kalau sampai memang tidak dapat dibuang, vitamin C buangnya kemana? Vitamin C itu nggak bisa lewat BAB. Ya. Jadi kalau zat-zat kimia yang ukurannya kecil itu masuk ke dalam sistem pembuluh darah kita. Sistem darah kita akan mengalir dan kalau udah ada di dalam darah nggak dibuang ke jamban. Ya dia harus dibuang lewat air kecil atau lewat keringat. Otomatis harus dibuang lewat ginjal kalau orang apalagi yang ada orang yang jarang keringetan ya ginjal otomatis akan kerja lebih berat ya itulah salah satu benefit orang olahraga sampai keringetan itu akan mengurangi kerja ginjal gitu ya jadi konsepnya orang olahraga itu memang baik untuk yang berkeringat kalau yang olahraga yang main catur duduk di ruangan ber-AC ya itu kerja ginjal lagi bukan olahraga yang menyehatkan dari segi keringat ya nah oh itu mah dari segi otak. Sampai lagi, jadi kalau kita punya uh, vitamin Oh, di bagus sih. ginjal kita gitu. 24, 7. Kalau memang kelebihannya itu terus-menerus setiap menjadi masalah buat ginjal kita gitu. Ya, itu hanya salah satu contoh vitamin misalnya. Ya. Jadi sebenarnya vitamin kalau sudah tercukupi ya nggak usah sih. Karena hitungannya terakhir saya minum vitamin itu sekitar 26 tahun yang lalu. Karena 25 tahun yang lalu saya udah tahu magnet gitu. Jadi saya percaya bahwa dengan makanan saya yang cukup gitu ya, tubuh akan dapat mengolahnya dengan baik. Saya tempelin magnet, ya udah, saya mestinya bisa sehat-sehat aja. Gitu ya, so far memang ya begitulah kejadiannya sampai hari ini saya tuh gitu minum vitamin, suplemen segala macam itu 26 tahun yang lalu gitu. Nah, itu adalah suatu konsep dari yang namanya preventif. Tetapi masalahnya eh, bagaimana kalau sampai sudah kena penyakitnya gitu kan. Nah, kalau udah terkena penyakitnya ini udah jadi ruwet. Nah, jadi balik lagi dicek dulu masalah penyakitnya awalnya dari mana. Jadi kalau misalnya dia ada hipertensi, hipertensinya diberesin. Tetapi Masuk. kita tahu bahwa dalam dunia medis yang namanya orang udah kena hipertensi, dia akan hipertensi seumur hidup. Karena memang konsep dari pembuluh darah kita yang disebut arteriosklerosis, jadi pembuluh darah kita akan makin mengeras, makin tidak elastis, sehingga juga makin mudah ada plak-plak yang nempel di pembuluh darah, bukan hanya di satu tempat seperti di jantung aja yang kita tahu orang suka sakit jantung itu kan karena penyumbatan plak gitu. Sebenarnya plak itu ada di mana-mana gitu. Ya, saya bahkan ada satu kasus yang orang kena sakit jantung di bypass ambil pembuluh darah dari kaki gitu kan terus kaki bermasalah kakinya jadi kecil yang ambil habis diambil itu karena pembuluh darah lainnya itu ternyata penyumbatan juga di kaki gitu.
ya. Jadi yang namanya orang hipertensi itu memang tidak akan selesai menurut dunia medis bahwa dia harus akan konsumsi obat terus seumur hidup. Ya. Saya juga menganjurkan hal seperti itu sih. Jadi apapun yang kita lakukan dalam dunia kesehatan itu harus ada angkanya, angka nggak bisa bohong. Ya, kalau saya balik lagi sebagai yang menciptakan alat-alat kesehatan alternatif, saya juga punya aturan main. Jadi misal kalau hipertensi, saya anjurin harus pakai sofa infrasonik karena dengan sofa tersebut hitungannya hipertensi bisa turun dalam waktu singkat dan kita bisa eh, maintain daily gitu dan harus dalam tahap tertentu. Ya, jadi baik lagi kalau sampai terlalu tinggi, memang sofa saya juga nggak bisa juga harus dibantu obat dulu awalnya. Tetapi bagaimana cara kerja alat terapi tersebut memang membuat elastisitas darah lebih baik, begitu ya. Karena seperti guncangan ya, kalau infrasonik itu kan suatu getarannya, getaran yang sangat halus ya. Jadi sepertinya itu pembuluh darah di seluruh tubuh kita tuh kayak digeter-geterin gitu. Jadi lebih elastis. Kalau sesuatu yang lebih elastis itu otomatis yang ada nempel-nempel di dinding-dindingnya bisa copot sedikit demi sedikit, bisa larut. Itu solusi kalau dari saya. Nih. Tetapi baik lagi kalau memang ngomong angkanya udah kagak ketulungan, oh hipertensi udah 180, 190 obat harus minum. Ya kalau mau pakai sofa ya lebih baik lagi gitu kan. Itu karena untuk menjaga agar se pembuluh darah itu jadi tetap lebih elastis dan otomatis kita ngomong jangka panjangnya tubuh kita bisa sehat lagi gitu ya. Nah, bagaimana saya tahu sofa itu berfungsi dengan baik? Ya, so far memang awal permulaan itu hanya sebuah hipotesa dan percobaan juga nggak banyak gitu ya. Jadi kalau so far sampai sejauh ini percobaan yang sangat ekstrim ada yang dilakukan oleh teman saya yang sekarang saya masih pelihara di Karawaci ya untuk dia melakukan terapi panjang magnet TE dan sofa juga di mana dilakukan tiap hari yang mana ejection fraction dari ya pompa jantung udah melemah sampai tinggal 27% dalam terapi waktu 1 bulan bisa meningkat jadi 40% karena konsep dari IF untuk seorang yang gagal jantung itu memang tidak masuk akal bisa meningkat gitu cepat. Biasanya memang IF bisa berubah-berubah sih. Kalau 27% ya 30, kadang 31, 32. Plus minus 10, 15% masih oke. Dan itu memang biasa segitu. Tapi kalau kita ngomong 1 bulan, naiknya 13% dari 27%, artinya naiknya hampir 50% gitu ya. Itu tidak normal, sehingga waktu dilakukan eko, tadinya yang eko itu suster, lalu suster bawa ke dokter jantung lihat, kok aneh, dari 27% jadi 40%, akhirnya dokternya sendiri masuk ke ruang eko, dan dokter sendiri yang melakukan eko, dan hasilnya sama. Gitu ya. Tidak bisa dipungkiri karena itu angka gitu ya. Ya sekarang orangnya masih ada di Karawaci. Sebagian teman-teman lagi itu yang pada masih mau nengok ya nengok hitungannya masih sakit karena kalau 40% juga masih sakit. Tapi kalau udah baik nggak bisa nengok lagi. Ya tadi pagi itu teman-teman pada mau nengok-nengokin dia juga tuh. Ada yang masih belum kesampaian waktu dia dirawat di rumah sakit. Nah, itu adalah uh, untuk hipertensi. Untuk diabetes ya otomatis sama juga konsepnya. Jadi orang diabetes ya minum obat diabetes, kontrol darah tiap hari gitu. Ya. Demikian juga hipertensi, tes hipertensi tiap hari. Kontrol agar kita tahu apa yang kita pola makannya seperti apa. Jadi kalau hipertensi minum obat, terapi segala macam, tapi tiap hari makannya yang asin gila-gilaan. Nah, itu namanya kan nantangin penyakit. Mau obatnya mau diapain pun, mau terapi seperti apapun, nggak bakalan selamat deh. Karena memang dia memelihara hipertensinya agar tetap buruk kan gitu. Demikian juga seseorang yang diabetes, minum obat, terus
dan terapi juga pakai yang magnet, tempelin magnet segala macam, dia bisa jauh lebih sehat. Tetapi makanya nggak kira-kira tiap hari minum teh manis beberapa gelas gitu kan, itu kan namanya nantangin, itu nggak bakal berhasil udah pasti ya. Jadi baik lagi, waktu orang udah kena penyakit otomatis gaya hidupnya itu banyak yang jadi punya restriction, cuman bedanya lebih cepat aja orang tersebut bisa recover dengan semua gaya hidup yang berkolaborasi seperti itu. Nah, sebentar. Oke, ya. Maaf ada paket tadi bosan. Nah, jadi itu adalah terapi ataupun yang kita bisa lakukan kalau kita sudah sakit. Jadi jangan dibiarkan karena konsep dari penyakit ginjal bocor itu akan progresif menurun terus. Ya. Dan itu makin lama makin bahaya dan ujung-ujungnya orang akan cuci darah. Gitu. Dan apa yang kita bisa periksa ya datanglah ke lab, periksa urin dulu yang paling sederhana. Kalau udah bisa ada albumin bocor juga bisa juga dicek albumin dibagi kreatininnya ya. Kalau masih di bawah 30 ya masih aman-aman aja. Kalau udah 30 sampai 300 itu dan kita periksa lagi berapa bulan kemudian itu udah mulai curiga ada sedikit mungkin kebocoran. Itu kalau tes di lab. Kalau kita belum pernah tes di lab, yang paling mudah adalah cek aja air seni kita kalau kita kencing itu berbusa atau tidak ya. Tetapi baik lagi yang tadi saya bilang, kalau kita habis olahraga berat ya kencingnya pasti berbusa gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau besoknya enggak ya udah nggak usah dipikirkan. Kita bukan ginjal bocor. Tetapi kalau ginjal bocor sepertinya kemarin santai-santai, cuman kerjanya eh, pergi terus cuman ke mall nonton makan pulang gitu ya. Terus kencingnya terbusa, besoknya begitu lagi berbusa lagi ya patut dicurigai dan patut dicek ke lab. Dan kemungkinan ada penyakit lain yang menyertai yang mungkin juga belum pernah ngecek seperti hipertensi atau diabetes. Kalau yang autoimun sih memang lebih jarang ya, tetapi bisa aja terjadi gitu pada seseorang karena autoimun itu bisa menyerang bukan dari masa kecil, bisa aja di umur 50-an baru kena autoimun bisa aja gitu ya. Namanya orang apes gitu. Nah, jadi itu yang kita harus perlu waspadai bagaimana kita mau menjaga agar ginjal kita sehat ya. Ginjal bocor yang kita ngomongin ini bukan ngomongin yang kayak batu ginjal ya. Kalau batu ginjal kan banyak kan orang karena kecerobohan yang suka kurang minum ya gitu. Nah, tetapi itu juga bisa merusak kondisi ginjal sih. Ya. Tapi biasanya bukan yang itu yang kita ngomongin hari ini. Ya. Tapi kalau mau nanya-nanya ya boleh-boleh aja. Oke, demikian yang bisa saya share hari ini. Kalau ada yang mau nanya, mau ngobrol, mau nanya tentang di luar topik ini juga boleh, silakan. Oke, tanya jawab dibuka. Boleh tulis di chat, boleh nanya langsung, tinggal dibuka mic-nya, di-unmute dulu kalau mau nanya. Pagi, Pak Daniel. Selamat pagi. Ya, saya Ibu Enda, istrinya Oh Pak ya, Bu Enda. Monto. Ya, Oh ya, Bu Enda. Pak Daniel, kebetulan saya pernah sudah beberapa kali sih terapi di kantor ya. Terus ini dulu masalah lain karena servikal. Nah, ini seminggu 10 hari terakhir ini memang saya merasakan di perut bagian bawah sebelah kiri dan pegel-pegel di
pinggul pinggang sebelah kiri terutama. Nah, pikiran saya langsung ke, wah ini ginjal saya ada apa gitu. Terus saya sampaikan keluhan saya ke keponakan. Nah, dari keponakan itu dia menyarankan memang periksa urin dan fungsi ginjal. Nah, itu Ya. terus hasilnya ya memang ada yang meningkat di situ. Di mana saya tahun 2021, tahun 2021, Ya. saya sudah pernah berobat itu dengan gejala juga hampir sama. Jadi diketemukan di situ bahwa apa ya, waktu itu kreatinin saya itu sekitar 90, 0,90. Terus apalagi ya waktu itu, apalagi ya, sebentar saya lihat daftar saya itu. Pokoknya di situ saya akhirnya konsul ke dokter ginjal. Di situ saya memang ada indikasi ke sana, dan apa yang eh itu loh Pak, yang albumin ya, albumin. Albumin perkreatininnya ya di atas 300 ya gitu Ibu ya. Ya, ya, Tahun waktu itu 2021 ya. pernah saya ini ya itu 300 kan. Nah, terus yang kemarin itu dari keponakan saya, dari pengantar keponakan saya sampai 600 sekian. Nah, terus saya bawa ke dokter ginjal hipertensi. Sekarang sedang ditangani, dan saya waktu kemarin itu disuruh eh, cek lab lagi. Cuman hasilnya belum. Jadi seperti yang Bapak katakan itu bahwa kerusakan ginjal itu tidak saja dari hipertensi maupun apa tadi gula ya. Itu Ya. ternyata memang akhirnya saya diberi satu tes macam-macam gitu. Nah, itu jangan, nah dia yang mencurigai ini kok dari 300 menjadi 600 itu sudah melebihi 500. Kalau sudah melebihi 500 itu adalah batas bahwa saya harus dilakukan apa namanya, biopsi ginjal. Itu seperti itu. Ya. Terus kemarin saya sudah periksa, cuman hasilnya belum, karena ada ANA dan apa itu dia memerlukan waktu 2-3 hari. Nah itu Pak. Ya itu buat autoimun, cek autoimunnya tuh Bu. Ya betul. Itu autoimun, lupus itu benar tuh, HIV, terus apalagi gitu. Jadi dia mau tahu ini dari mana gitu. Mungkin ya, kalau ya memang untuk hipertensi saya termasuk saya memang yang terlewatkan atau saya kurang perhatian, karena memang saya ternyata setelah saya runtut kalau memang itu penyebabnya, itu tahun 88 saya melahirkan sudah preeklamsi berat. Di mana Oh, oke. saya biasa tensi rendah, di situ saya 180 mungkin per 100, saya lupa bawahnya. Dan itu Nah, sampai saya nggak preeklamsi makan. memang merusak ginjal itu. Iya, nah saya tidak tahu sama sekali. Dokter karena nggak bicara, saya nggak tahu. Dulu ponakan saya belum jadi dokter itu. Sekarang jadi dokter keluarga. Nah, itu ternyata ya itu setelah 15 tahun ya. Jadi itu tahun 88, kurang lebih setahun saya di usia 40, waktu itu saya usia 25 lebih ya. Itu di usia 40 saya kok merasa ini kok tensi saya apa, saya kan punya darah rendah sebetulnya. Saya selama itu terus selalu rendah dari masih gadis sampai sampai usia 40 tuh pikiran saya itu rendah karena selalu rendah. Mungkin hanya waktu preeklamsi aja tinggi. Saya nggak tahu sama sekali info itu. Nah, terus saya periksa ternyata sudah 139. Kata dokter ini sudah ada bibit sebetulnya. Terus saya cerita mengenai preeklamsi berat saya. Iya, justru dari situ sebetulnya ibu itu sudah punya, karena tapi karena nggak tahu. Nah, terus saya akhirnya dikasih resep kan untuk darah tinggi. Cuman waktu itu saya naik turun banyak normalnya, bahkan pernah rendah. Jadi saya sebagai orang awam yang malas periksa dokter, nah itu terus saya suka minum, suka enggak, on off gitu dok. Nah di usia 50, Saya bukan dokter, jangan panggil saya dokter. oh iya Pak, maksudnya lupa, sorry. Iya, tapi sudah mirip dokter. Terus di usia 50,
saya kok suka pusing. Wah, ini tensi saya. Mulai rajin saya tensi itu. Disitulah saya sudah mulai rata-rata itu sudah 140 ke atas, bahkan 170. Nah, itu saya start minum obat sampai sekarang, Micardis 40, karena itu katanya bisa melindungi ginjal. Nah, itu. Jadi sekarang kira-kira sudah dari usia 50, saya sekarang 62. 12 Ya, tahun saya minum itu terus. Dan yang terjadi yaitu tadi hasil itu, dan masih menunggu hasil yang berikutnya. Nah, untuk itu saya ikhtiar lah ya namanya. Ya, saya udah tahu bayangan saya ada yang nggak benar dengan ginjal saya. Jadi sebelum saya diiniin sama dokter di apa gitu ya, yang lebih lanjut lagi harus bagaimana, saya berusaha ya ini antara lain dengan bergabung dengan Zoom ini dengan Pak Daniel. Siapa tahu ada masukan, mungkin ada terapi-terapi yang lain yang bisa membantu saya juga selain pengobatan dokter. Begitu Pak, mungkin ada saran dari Pak Daniel. Terima kasih. oke. Ya, baik. Terima kasih, Bu Enda. Jadi Ya, ceritanya udah runut sekali, saya jadi mengerti. ya. Kemarin dari WA saya bingung. Oke, Iya, iya, iya. Ya, dan oke. sekarang memang albuminuria saya dari pertama kali tahun lalu saya 314, sekarang sudah 660 sekian. Itu yang membuat kata dokter harus di biopsi biasanya gitu. Ya, Lagi ngejum. Ya maaf ya Mas. oke. Berapa? 34. Jadi, Betul. Ya. Ini 1000 jadi juga. artinya so far sampai saat ini, kalau dari dengar ceritanya, sebenarnya hipertensinya udah terkontrol ya, Bu ya. Dan biasanya kan kalau hipertensinya terkontrol itu, albuminurianya itu hitungannya dalam ngomongan 2-3 tahun aja nggak bakalan naik sampai gila-gilaan ya mestinya. Nah, jadi ada beberapa faktor lagi memang yang bisa jadi pertimbangan untuk Ibu juga melihat ke belakang. Pertama adalah memang autoimun bisa menimbulkan degradasi penurunan fungsi ginjal itu sangat cepat. Ya. Makanya dokter mau periksa dan kita nanti lihatlah hasilnya. Nah, bisa juga dalam 2-3 tahun belakangan ini, ibu mungkin suka sakit. Baik sakit yang beneran tergeletak sakit, atau memang yang seperti tadi saya bilang, orang seperti panas dalam. Itu kan orang panas dalam sebenarnya terjadi inflamasi. Ya terjadi peradangan di dalam. Di mana biasanya kalau terjadi peradangan, tubuh itu selalu peradangan itu menyerang di tempat yang paling lemah di tubuh kita. Jadi kalau orang itu memang lemahnya di leher, dia memang lebih sering batuk gitu. Ya. Atau kalau orang yang lemah di perut, dia sering diare. Nah, itu. Nah, kalau orang yang kena di ginjal, kalau radangnya di ginjal, masalahnya ginjal itu tidak memiliki jaringan saraf. Jadi waktu orang itu radang di ginjal, dia biasanya tidak demam. Ya, dia tidak demam, dia tidak eh, ya sakit bergeletak. Tetapi memang itu adalah suatu indikasi di mana kalau orang yang suka panas dalam. Dan panas dalam itu sekedar pengetahuan dikit untuk menghindari panas dalam, banyak orang yang suka nggak tahu yang mana kalau sebenarnya orang panas dalam itu banyak terjadi dari dia minum es. Ya. Saya pernah ngajarin orang latihan nafas Wim Hof, di mana Wim Hof itu seorang yang rada-rada gila. Ya, bukan gila dalam artian gila itu luar biasa gitu ya. Dia bisa berendam di air es. Tetapi perlu diketahui berendam di air es terapi yang dilakukan di Wim Hof itu adalah esnya itu ada di luar tubuh, bukan ada di dalam. Ya, yang mana kalau es itu yang masuk ke dalam, karena konsep dari tubuh kita itu manusia adalah warm blooded ya, udah berdarah panas, dia harus suhu tubuh di dalam itu selalu harus tetap. Jadi di mana kalau terjadi kita ada orang yang suka ngegeragotin es batu ya gitu. Nah itu adalah salah satu
kebiasaan yang sangat tidak sehat karena yang didinginkan tuh di dalam. Ya, kalau didinginkan di dalam, otomatis tubuh akan mengeluarkan panas secara luar biasa karena dia mendeteksi suatu error. Dia jadi kalau kita minum yang sangat dingin itu udah langsung red alert langsung di otak kita. Oh, ada yang bahaya-bahaya, dia akan melakukan bukan hanya menghasilkan panas, dia pikir ada serangan. Ada serangan. Kalau ada serangan, dia akan mengeluarkan sistem imun yang berlebihan. Ya, kalau sistem imunnya salah karena itu hanya karena faktor dingin, akhirnya dia jadi menyerang sel tubuh yang lain karena sistem imunnya terlalu banyak di dalam badan, akhirnya dia jadi peradangan yang disebabkan karena kesalahan diri sendiri. Nah, itu yang tolong diwaspadai, yaitu perlu dilihat yang kadang orang suka nggak tahu kalau peradangan-peradangan seperti pikirnya sederhana, padahal itu tidak kalau berlangsung dalam jangka panjang. Ya, nah kalau memang itu dari peradangan, ya mungkin ibu kena yang namanya glomerulus nephritis itu ya, bukan autoimun. Ya semoga masih itu dan lebih mudah diatasi, apalagi dengan bantuan terapi. Ya. Otomatis kalau terapi magnet itu kan memang kita tahu mudah sekali dan cepat sekali tubuh kita itu menghilangkan peradangan. Ya. Tetapi kalau udah ngomong autoimun, otomatis akan lebih rumit karena kalau dari alat-alat terapi yang saya gunakan untuk kondisi autoimun itu memerlukan grafo atau renia ciptaan saya ya, yang perlu grounding tubuh dalam jangka waktu dalam grounding kekuatan yang cukup besar ya, jauh lebih besar dari yang bisa bumi berikan gitu. Nah itu akan lebih ribet gitu. Nah, ya, jadi lebih baik memang kita tunggu hasilnya untuk kepastian bahwa apakah itu autoimun atau tidak sih Bu Endah. Ini jadi kalau memang autoimun, terapi pakai ranjang magnet juga nggak akan banyak gunanya gitu. Karena autoimun itu tidak bisa sembuh, tidak bisa memburuk membaik, nggak bisa, nggak ada efeknya lah orang autoimun itu dari yang magnet, cuman badannya aja lebih seger gitu. Jadi faktor autoimunnya akan tetap berjalan terus. Ya. Kalau mau lebih ditenangkan harus perlu terapi yang lain. Jadi kita perlu lihat yang lebih tepat gitu. Ya, ya kan? Nah, ya benar memang. Ya dokter juga berpikir kira-kira kayak saya. Ya jadi eh, kalau sampai glomerulus nephritis yang terjadi pada kasus ibu, jadi adalah lebih baik ibu untuk menghindari gaya hidup yang menimbulkan peradangan. Contohnya tadi seperti es atau pedas. Ya, ya jadi makan makanan pedas. Ada orang yang demen makan pedas gitu ya. Nah itu kalau itu juga memicu sistem imun secara berlebihan dan dia akan menimbulkan peradangan dan peradangan yang timbul suka salah tempat karena itu adalah stimulan efek zat kimia yang kurang bisa dimengerti oleh tubuh ya, dia suka salah ya, makanya hal-hal seperti peradangan yang disebabkan karena kesalahan gaya hidup itu bisa dihindari ya, ya jadi harus ada tindakan preventif, ada juga ya tindakan yang kita bisa lakukan untuk memperbaikinya gitu. Jadi balik lagi yang tadi seperti saya bilang, orang minum obat diabetes tiap hari minum teh manis bergelas-gelas, ya itu kan namanya nggak ada gunanya gitu. Terus mau ngapain ngobatin penyakit yang dipelihara kan gitu. Ya, ya baik lagi. Kita harus ada, kita tolong nanti mungkin kalau Ibu Enda bisa eh, ketemu saya, kita bercakap-cakap lagi, kita runut lagi nih. Kalau memang glomerulus nephritis, kita bisa lihat apa aja yang gaya hidup kita yang mungkin salah, yang bisa membuat peradangan di ginjal itu berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun gitu. Karena padahal hipertensinya udah terkontrol gitu kan, ya nggak masuk akal.
bisa albumin per kreatinin bisa 600 dalam hitungan 2-3 tahun nggak masuk akal. Yaitu angkanya salah, ada yang salah dengan nggak tahu apaan. Gitu ya, gitu. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau nanya atau Ibu Endah masih ada lagi yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari keterangan saya? Oke, yang lain boleh nanya di luar topik juga nggak apa-apa. Mau nanya tentang apa juga boleh. Oke, kalau masih ada saya tunggu. Kalau enggak ya kita sudahi. Nanti kalau yang belum ikut Zoom nanti paling mungkin saya post di YouTube saya deh, biar bisa nonton buat orang yang nggak sempet denger, yang nggak sempet ikut Zoom ini. Cuma dia tanya jawabnya, kalau udah kelar ya udah. Kalau ada yang Pak mau nanya Daniel, masih saya persilakan. ya, Pak Daniel, Ya, ah mau tanya, kalau untuk misalnya tahap-tahap awal albuminuria itu masih bisa pakai TE? bisa. Jadi kita ngomong eh, mestinya kalau memang yang disebabkan oleh peradangan dengan gaya hidup juga yang baik gitu ya, mestinya itu bisa balik normal gitu. Tetapi kalau udah ngomong autoimun, lain cerita. Oke. Apakah harus pakai ini ya? Harus pakai protokol yang lengkap ya? Jadi kayak, Oh iya dong, kalau kita ngomong ada penyakit, protokol untuk terapi magnet pakai ranjang TE, ya udah protokol harus lengkap lah, karena ada penyakit. Kok nggak akan nolong banyak. apakah hanya ranjang TE saja dan TM di ginjal gitu? Ya cukup. So far Oh, jadi untuk berbagai hal cukup, asal misalnya kalau ada diabetes tetap minum obat diabetesnya untuk terkontrol gula darahnya. Kalau hipertensi ada tergantung, ya harus minum obat hipertensinya. Kalau ada yang punya sofa ya tetap rutin sampai semua bisa baik normal gitu kan. Semoga tidak usah minum obat hipertensi lagi. Saya sempat minumkan lagi dulu beberapa lama. Sekarang saya udah nggak minum lagi. Tensi saya atasnya nggak nyampe 130 udah. Kayak gitu-gitulah. Mesti dijaga juga, ada preventifnya juga sih. Tetap. ya memang mungkin ini asalnya juga dari diabetes, bukan dari hipertensi. Mungkin apa? Nggak nggak rutin minum obat kali gitu sebelumnya. Nah, ya kan masalah gini, ada yang namanya gaya hidup. Nah, kadang orang kalau baru diabetes baru nyerepet-nyerepet dikit, kadang itu yang namanya obat dan gaya hidup itu nggak klop. Gitu. Kalau obatnya lupa, ya karbonnya ya diminimalis lah, gitu kan. Oke, Misalnya ya ngerti kadang sih. pergi kagak bawa obat gitu kan. Kalau pergi nggak bawa obat, ya udah. Ya sih ngerti. Nggak cuman yang paling bahaya tuh biasanya mindset di mana justru makan obat malah jadi nyerang ginjal. Nah itu mindset yang paling eh, secara logika memang masuk akal sih ya Pak. Enggak, enggak. Enggak ya? Enggak, itu salah. Jadi ada obat yang menyerang ginjal, ada obat yang tidak menyerang ginjal. Ya, gini, itu konsepnya. Jadi obat-obatan misalnya seperti obat diabetes ya, itu kalau diminum memang sesuai dengan dosisnya, kagak disaring di ginjal udah habis, udah bereaksi.
Oke. Tetapi kalau obat anti nyeri NSAID itu sedikit pun tetap merusak ginjal sedikit, banyak merusak ginjal banyak, lama merusak ginjal tambah lama kayak gitu. Itu Oke. NSAID, obat nyeri gitu. Tapi kalau obat hipertensi diminum dengan dosis tepat, habis dia di dalam sistem darah, habis dia bereaksi gagal kena ginjal. Cuman ya maksudnya makanya orang diabetes jangan minum obat diabetes, orang yang tidak diabetes jangan minum obat diabetes, itu kan geblek. Sama orang nggak hipertensi jangan minum obat hipertensi kan gitu. Makanya dokter kan tidak memberikan obat pada orang sehat. Nah itu beneran ngerusak ginjal bisa karena memang kan nggak kepake, dia harus disaring gitu. Oke. Ya, Ya ngerti bedanya ya. oke, ngerti. Ya udah, berarti Iya sejauh ini kalau albuminuria masih tahap awal, itu bisa dengan TE tapi protokol lengkap ya. betul betul. Terbalik balik lagi lah semuanya gitu sih, Jadi nggak masalah. intinya tuh untuk TE itu berarti badan harus harus mengeluarkan heat ya. Betul. Oke. Kalau kalau ruangannya agak dingin karena misalnya ya untuk mau terapi TE ditaruh di ruangan A. Tapi ruangan A ini biasanya nyalain AC karena jadi ruangannya itu masih kondisi agak dingin. Jadi waktunya TE itu kan paling cuma 1 jam. Jadi sejam itu nggak bisa bikin itu ruangan jadi hangat gitu ya. Mungkin bisa dibantu dengan lampunya beli 2 biji gitu kan. Satu taruh samping kiri, samping kanan atau dari sebelah bawah kayak gitu. Kayak gitulah. Untuk sengaja sekeliling yang dekat badan orang tersebut hangat. Kalau nggak dia akan masih dingin gitu, ruangannya gitu. Oke. Jadi berarti konsepnya adalah membuat badan panas. Ya, Oke. Iya deh. Oke, gitu aja. ya, Thank you, thank you. Eh, sama-sama. ya, saya rasa cukup. Oke, Diupload ya di YouTube ya. Saya tadi soalnya nggak tahu kenapa saya punya komputer selalu susah masuk Zoom, Pak Daniel. oh gitu. Iya, saya kutak kutik. Akhirnya saya nyerah. Saya bilang eh, udah Samsung kamu aja tuh yang Android tuh kamu masuk deh. Baru bisa. Oh, Pak, saya izin oh, bertanya, Pak. boleh, Selanjutnya, Pak, silakan. saya kan udah memasuki usia 50. Belakangan ini, setahun belakangan ini, saya merasakan kalau buang air kecil tuh frekuensinya lebih meningkat gitu ya. Itu satu. Terus itu apakah ada hubungannya dengan faktor ginjal atau di bagian saluran kemih gitu. Terus kedua, kalau pagi itu air seninya itu berbuih gitu loh Pak. Apakah itu ada tanda-tanda apa, normal atau sehat atau gimana Pak? Itu Pak. Oke, Terima kasih Pak. ya jadi ya baik. Jadi kalau kita ngomong sering buang air kecil, jawabannya sih lebih baik dibandingkan tidak bisa buang air kecil. Karena kalau orang yang ginjal udah rusak, bukan hanya bocornya bocor protein, tapi airnya malah kagak keluar. Nah itu udah urusannya ribet deh. Ya makanya akhirnya orang mesti cuci darah gitu ya. Ginjalnya ntar kalau habis bocor, habis itu dia mampet. Gitu. Kalau orang habis ngomong ginjal bocor tuh, ya kalau udah mampet dia ribet. Nah jadi itu pertama. Tetapi kedua memang kalau orang yang terlalu sering buang air kecil, memang mengganggu aktivitas. Ya. Bisa juga karena memang banyak faktor. Jadi kalau dia minum kebanyakan, ya otomatis akan kencing lebih banyak. Itu memang normal seperti itu. Tetapi baik lagi, volume sekali kencingnya itu banyak atau enggak gitu. Jadi kalau cuma kencing cuma sedikit, sedikit gitu kan. Nah itu kemungkinan ada masalah di prostat misalnya. Tetapi biasanya kalau kita ngomong prostat itu bukan angkanya ada yang salah. Tadi nyebutnya umur 50-an. Jadi itu angka itu nggak mendukung untuk terjadi pembekakan prostat sehingga
buang air kecilnya cuma sedikit, ntar setengah jam, sejam kemudian kencing lagi sedikit, ya itu nggak mendukung, ya data nggak mendukung, nggak biasanya nggak seperti itu. Jadi kalau bisa juga memang ada diabetes. Ya, orang yang diabetes memang kadang suka sebentar-sebentar kencing. Ya, itu juga bisa diperiksa diabetesnya. Ya. Hal yang paling sederhana, kalau punya saudara ataupun di rumah punya alat, ya, itu bisa cek darah, gula, bangun tidur seberapa gitu ya, bagus atau enggak. Ya, kalau bangun tidur mestinya di bawah 100 sih kalau orang normal. Ya, itu bisa juga hal itu terjadi. Lalu kalau kita ngomong kencing berbuih di pagi hari, hampir semua orang begitu sih. Kalau orang yang ginjalnya bocor, yang kena albuminuria itu setiap kali kencing itu berbusa gitu. Ya, memang untuk cowok memang suka lebih mudah dilihat dibanding cewek karena cewek kan duduk ya. Tapi ya kalau cewek mau nggak mau ya ya dilihatlah air seninya seperti apa, berbusa atau enggak gitu di toilet. Gitu. Kalau cowok lebih kelihatan karena cowok berdiri dan lebih berbusa. Dan waktu disiram tuh busanya nggak hilang gitu. Itu seperti itu ya. Kira-kira jawaban saya semoga cukup memuaskan. Kalau nggak boleh masih ditanyakan lagi. Saya ada sempat curiga dengan prostat, Pak. Saya sempat ada curiga dengan prostat, tapi belum melakukan ngecekan. Ya, ya itu dia. Kalau kita ngomong umur tadi 50-an, angka 50-an itu untuk ngomong prostat itu kurang mendukung sih. Oh Biasanya gitu. ngomongnya harus kepalanya harus kalau udah kepala 60-an Oh gitu gitu ya, Pak ngomongnya. ya. Oh, batas usia di Angka atas itu 60. juga iya 60 atau di atas 65-an, nah itu baru boleh mencurigai lah, itu bisa kemungkinan gitu. Ya. Angka umur juga masalahnya suka menentukan apa yang terjadi di dalam tubuh kita gitu. Memang ada kelainan-kelainan buat seseorang tertentu ya, cuman itu kan sangat-sangat jarang. Jadi kalau kita mau mendeteksi suatu penyakit, masa kita mau kemungkinan lo yang kejadian dari satu dari sejuta kan nggak begitu ya, kemungkinan yang lebih besar kemungkinannya, nah kemungkinan untuk orang yang umur 50-an kalau sering ngecing tuh ini loh A B C gitu, bukan yang Z gitu. Ya, Pak. Memang saya lebih belakangan ini lebih banyak concern tentang health issue, makanya salah satunya saya eh, menjadi followernya Pak Daniel yang sering membahas Oh tentang kesehatan. ya, Ya, untuk oke. terapi magnet sendiri, saya pelan-pelan saya mengikuti, pelajari dari berbagai sumber yang udah dikemas oleh Pak Daniel. Ya, Ya, terima kasih udah percaya. tujuannya nanti untuk bisa, kalau saya memang udah bisa bahwa ada pembuktian ya, ada progres, ada hasil, saya bisa berbagi lah Pak ya, kepada orang lain Betul. yang belum mengikuti, yang belum tahu, yang belum paham gitu. Iya, karena informasi yang saya berikan juga kan selalu gratis. Beli Betul magnetnya juga Pak, beli magnet ya sendiri. itulah Pak Daniel sudah bermanfaat bagi orang lain Pak dalam kehidupan Pak Daniel. Ya, amin. Ya, terima kasih loh Pak. Sama-sama. Ya, saya berikan kesempatan yang lain mungkin mau bertanya Pak. Izin. Boleh, silakan yang lain kalau ada yang mau nanya. Buat yang datangnya telat nanti ini diposting di YouTube ya. Kalau yang mau nanya masih silakan. Kalau enggak, kita sudahi. Nggak usah. Ya, Minum dulu. Enggak.
Oke. Ini minum obatnya nanti atau sekarang, Pak? Ya udah, oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, sekian. Terima kasih atas semua yang telah mengikuti Zoom ini. Semoga semua tetap sehat selalu dan dapat menjaga kesehatannya selama kita beraktivitas sehari-hari. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ditunggu sesi webinar 2 minggu lagi Pak. Ya. Ya, Mari. ya Tuhan berkati. Terima kasih. Ya.